Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Wandari, NIM 2023-3020 dari Prodi D3 Manajemen Pajak, mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Baiklah, pada video kali ini yaitu video untuk memenuhi tugas UTS pengantar aplikasi komputer, yaitu cara mengetik bagian-bagian tertentu yang mungkin teman-teman belum mengetahui atau belum bisa. Yaitu yang pertama, yaitu pertanyaan bagaimana cara menangani keracunan makanan. Yang di sini terdapat kalimat yaitu yang menggunakan kalimat tebal dan juga miring. Untuk membuat kalimat tebal dan miring itu cukup menekan B dan juga I. Bisa dilakukan setelah atau sebelum membuat kalimat. Kalau sebelum membuat kalimat kita bisa langsung menekan B atau I, atau juga bisa dengan Ctrl B atau Ctrl I. Dan kalau setelah, maka kita blok kalimat yang sudah kita buat, lalu kita tekan B atau I atau Ctrl B atau I. Kita lakukan sebelum membuat kalimat, yaitu dengan menekan B dan I. Itu pertanyaannya bagaimana cara mengatasi keracunan makanan. Enter, karena kalimat yang di bawah atau paragraf yang di bawah itu tidak menggunakan kalimat atau huruf tebal dan miring, kita bisa menekan kembali B dan I jika tidak menggunakannya. Keracunan makanan merupakan gangguan yang disebabkan oleh makanan, yang terkontaminasi oleh bakteri, virus, dan virus, parasit, dan toksin. Organisme atau toksin menginfeksi atau mengkontaminasi atau toksin menginfeksi atau mengkontaminasi makanan dapat terjadi pada setiap proses pengolahan makanan. Makanan umumnya makanan titik umumnya keracunan makanan dimulai dari kategori ringan hingga berat titik. Pada kategori ringan, keracunan makanan dapat sembuh tanpa pengobatan. Keracunan dapat sembuh tanpa pengobatan. Namun, pada beberapa kasus yang berat membutuhkan terapi pengobatan di rumah sakit. Kedua, yaitu ada bagaimana tanda dan gejala keracunan makanan. Bagaimana tanda dan gejala yang kedua ada pertanyaan bagaimana tanda dan gejala keracunan makanan. Bagaimana tanda dan gejala keracunan makanan? Tanda tanya. Pembuatan tandanya kita pasti sudah tahu, yaitu dengan menggunakan shift dan tombol yang ada tandanya, tambah dan garis miring. Untuk membuat huruf tebal itu dengan cara memblok semua kalimat ini, jadi lalu tinggal menekan B atau juga bisa menekan Ctrl B. Misalnya umum
Umumnya karena ini huruf biasa jadi hilangkan dengan menekan kembali tombol. Keracunan makanan menyebabkan satu atau lebih tanda dan gejala seperti titik 2 yaitu dengan menekan shift dan tekan shift dan juga tombol titik 2 yang ada titik 2 dan titik koma dan juga strip atau tanda kurang. Oke, tekan shift dan tombol titik 2. Kalau ingin membuat titik koma tidak perlu menekan shift, cukup menekan tombolnya saja. Hanya ada satu titik spasi. Ada mual, ada juga dua. Karena ini sudah otomatis, jadi kita tinggal menekan enter. Jadi akan muncul 2, tidak perlu menekan lagi angka 2. Itu muntah, enter, diare, berair hingga berdarah, enter, nyeri perut dan kram, enter, demam. Oke, enter karena tidak menggunakan jadi hapus. Untuk pertanyaan ketiga yaitu apakah penyebab terjadinya keracunan makanan? Seperti pada pertanyaan yang tadi, itu untuk menebalkan kalimat ini atau huruf dengan cara menekan B atau juga Ctrl B, kita juga bisa melakukannya sebelum penulisan kalimat ini dan juga sesudah. Kita coba sebelum, yaitu dengan menekan B. Apakah penyebab terjadinya keracunan makanan? Terjadinya keracunan makanan. Terus seperti yang tadi, shift untuk menghilangkannya, tekan kembali, yaitu penyebab terjadinya keracunan makanan atau organisme yang mengkontaminasi makanan atau organisme yang mengkontaminasi makanan adalah A titik spasi. Bakteri. Pertama bakteri. Beberapa bakteri yang dapat menyebabkan keracunan makanan adalah beberapa bakteri yang dapat menyebabkan keracunan makanan adalah untuk membuat huruf miring atau kata miring itu cukup menekan I atau Ctrl I. Maka otomatis akan berubah menjadi huruf miring. Listeria. Karena kata dan tidak huruf miring, jadi tekan kembali I dan Salmonella. B, yaitu ada virus. B parasit. Oke. Itu adalah Toxoplasma adalah parasit yang paling banyak ditemukan. Toxoplasma adalah parasit yang banyak ditemukan pada kasus keracunan makanan. Titik Toxoplasma umumnya ditemukan pada kotoran kucing. Titik. C ada virus. Salah satu kontaminasi virus pada makanan yang serius adalah virus hepatitis A. Akhir yaitu pertanyaan
Itu pertanyaan, bagaimana penanganan keracunan makanan? Teguh besar dulu. Oke. Sama seperti yang tadi, untuk menebalkan kalimat atau huruf, yaitu dengan Ctrl B atau langsung menekan B. Untuk lebih mempermudah, yaitu dengan menekan Ctrl. Bagaimana penanganan keracunan makanan? Seperti seal dan tekan tombol. Untuk menghilangkannya, untuk menghilangkan kalimat tebal atau tulisan tebal, itu tekan kembali Ctrl V. Penanganan keracunan makanan adalah penanganan keracunan makanan adalah titik 2. Untuk membuat tanda seperti ini, yaitu tanda titik, ini kita tinggal menekan bagian paragraf, yaitu yang pertama. Lalu ada beberapa pilihan, yaitu di sini sesuai dengan yang di sini, yaitu titik, maka kita tekan titik. Terapi untuk penggantian cairan yang hilang. Untuk penggantian cairan pada kondisi yang diare dan muntah yang parah, pada perlu dilakukan perawatan di rumah. Sakit untuk mendapatkan asupan cairan dan elektrolit melalui pembuluh darah untuk mencegah atau mengatasi dehidrasi. Titik. Pada kondisi diare yang dapat dilakukan perawatan di rumah, maka dapat mengkonsumsi cairan oralit untuk mencegah atau mengatasi dehidrasi. Dan langsung saja menekan tombol, tidak perlu langsung membuka untuk memilih, langsung saja, karena ini sudah otomatis akan berubah menjadi titik, tanda titik seperti ini. Yang kedua ada terapi antibiotik. Berkonsultasilah pada dokter untuk mendapatkan terapi. Antibiotik jika keracunan makanan yang terjadi disebabkan oleh kontaminasi bakteri pada makanan. Oke, untuk yang ketiga ada terapi untuk membantu menghentikan diare dan muntah. Berkonsultasilah dengan dokter untuk pemilihan obat yang mengatasi diare dan muntah. Oke, titik, selesai. Untuk menyimpan dan mengubah dalam bentuk PDF, tekan File, Save.
Oke, kita ubah nama dulu. UTS Apliko. Oke, ubah save as. Tekan yang ini, save as TP, yaitu pilih PDF, lalu save. Nanti dia akan berubah menjadi, penyimpanannya berubah menjadi dalam bentuk PDF, seperti yang di samping. Kita perbesar dulu. Maka penyimpanan yang kita buat tadi akan berbentuk PDF. Kita juga bisa menyimpannya dalam bentuk Word, yaitu sama saja menekan file, langsung tekan save, dan tidak perlu mengubah save as TP, langsung saja tekan simpan. Ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.